Soal 5. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Perintahnya sangat jelas. Pertama adalah melakukan pengujian hipotesis beda rata-rata pada tingkat signifikansi 0,05. Karena pertanyaannya menyatakan bahwa apakah rata-rata mesin baru mengepak lebih cepat, maka mestinya ini merupakan pengujian secara searah. Dan karena untuk menguji apakah mesin baru mengepak lebih cepat, itu berarti mesin baru mampu bekerja lebih cepat atau lebih singkat, maka berarti nilai-nilainya akan lebih kecil. Maka ini berarti bahwa pengujian yang searah itu adalah searah bawah. Dengan rata-rata mesin baru lebih singkat daripada rata-rata mesin lama, akan dapat dinotasikan demikian ini. Sesuai pernyataan soal, subskrip 1 adalah untuk mesin baru dan subskrip 2 adalah untuk mesin lama. Untuk menjawab perintah itu, disampaikan bahwa variabel waktu berdistribusi normal dengan sigma tidak diketahui, namun diasumsikan bahwa mereka adalah sama. Kemudian, perintah B adalah menyusun confidence interval beda rata-rata dengan tingkat keyakinan 0,99. Data asli hasil survei walaupun masih tersedia, namun sudah ada ringkasannya. Berikut ini nilai-nilai penting hasil ringkasannya. Mari kita jawab. Jawaban pertanyaan A. Yang akan dikerjakan adalah melakukan pengujian hipotesis beda rata-rata waktu pengepakan. Secara lebih menjurus, apakah rata-rata waktu pengepakan mesin baru lebih singkat daripada rata-rata waktu pengepakan mesin lama? Disajikan kembali ringkasan analisis dan besaran nilai hasil sampelnya. Untuk melakukan pengujian, perlu ditampilkan dahulu prosedur ujinya. Sebagai pengujian hipotesis searah bawah beda rata-rata Y1 dan Y2 akan ada HA yang demikian ini. Secara lengkap, desainnya menjadi demikian. Dengan kriteria penolakan H0 yang mestinya adalah bersesuaian dengan situasi HA-nya ini. Langkah selanjutnya adalah statistik uji. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari berbagai besaran yang ada di sisi kanan tanda persamaan atau pertidaksamaan, masih ada dua yang harus ditetapkan, yaitu T alfa derajat bebas dan standar error Y bar 1 kurang Y bar 2. Nilai kritisnya adalah sebagai berikut. Dengan derajat bebas sebesar N1 tambah N2 dikurang 2. Sehingga nilainya adalah sebesar 1,734. Selain mencari di tabel T, bisa juga dengan memanfaatkan Excel yang menggunakan fungsi sama dengan T titik inverse kurung buka 0,95 titik koma 18 kurung tutup. Berikutnya adalah menetapkan standar errornya. Untuk asumsi bahwa kedua varians populasi yang tidak diketahui itu diyakini sebagai sama, formulanya adalah sebagai yang terlihat itu. Dengan SP yang demikian ini. Dapat kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan untuk formula SP seperti ini. Alhasil, nilai SP adalah sebesar 0,71728. Sehingga standar errornya menjadi demikian.
akar pangkat 2 dari 0,20 itu berasal dari 1/10 ditambah 1/10. Sehingga standar errornya adalah sebesar 0,32078. Mari kita susun prosedurnya. Disajikan dahulu nilai-nilai yang akan diperlukan yang telah diperoleh sebelumnya. Dimulai dengan desain yang demikian ini. Nilai di sisi kanan tanda persamaan adalah 0, karena hanya akan mengetahui apakah mesin baru lebih singkat. Pengujiannya tidak dimaksudkan sampai seberapa lebih singkatnya. Kemudian, kriterianya adalah tolak H0 bila T uji lebih kecil daripada minus 1,734 sesuai dengan desain dan nilai yang didapatkan tadi. Dilanjutkan dengan statistik ujinya yang demikian. Menggunakan nilai besaran yang diperoleh tadi, yang kemudian dapat disederhanakan menjadi demikian, sehingga diperoleh statistik ujinya adalah sebesar minus 3,398. Dan kesimpulannya, karena statistik ujinya ada di daerah penolakan, maka dinyatakan bahwa ada cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, ada cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa rata-rata waktu pengepakan mesin baru tidak lebih cepat daripada rata-rata waktu pengepakan mesin lama. Dengan perkataan lain, ada cukup bukti untuk meyakini bahwa rata-rata waktu mesin baru adalah lebih cepat daripada rata-rata waktu pengepakan mesin lama. Secara diagramatis, nilai-nilai yang terlibat dalam pengujian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian ini adalah nilai kritisnya sebesar minus 1,734. Dan ini adalah nilai statistik ujinya dalam skala T yang berasal dari nilai statistik minus 1,09. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah untuk menyusun confidence interval beda rata-rata pada tingkat keyakinan 0,99. Disajikan formula umum confidence interval yang menggunakan distribusi normal, yang untuk soal ini menjadi demikian. Ditampilkan data yang akan diperlukan. Nilai T-nya menjadi T 0,005 derajat bebas 18 karena tingkat keyakinannya adalah 0,99 atau alfanya 0,01 sehingga alfa per 2-nya adalah 0,005. Isikan nilai-nilai tersebut ke dalam formulanya demikian ini. Dapat disederhanakan menjadi demikian. Buku-buku modern banyak yang selesai sampai di sini. Artinya jawaban ini sudah cukup. Bila mau dilengkapi dapat diteruskan dengan menerapkan proses plus dan minus tadi sehingga diperoleh ini. Ini akan dibaca sebagai dengan tingkat keyakinan 0,99 maka disimpulkan bahwa selisih rata-rata waktu mesin baru dan mesin lama berkisar antara minus 2,0133 sampai dengan minus 0,1667 detik. Perhatikan, jangan sampai tertukar dengan menyebutkan batas-batas rentangnya. Maksud saya, jangan sampai tertukar dalam menyebutkan batas-batas rentangnya. Negatif besar minus 2,0133 harus menjadi batas bawah dan negatif kecil minus 0,1667 menjadi batas atas dalam rentang duganya. Secara alternatif, hasilnya dapat dinyatakan dengan urutan variabel yang terbalik, yaitu mu y2 dikurangi mu y1, sehingga menjadi demikian. Sehingga dibaca sebagai bahwa dengan tingkat keyakinan 0,99, maka disimpulkan bahwa selisih rata-rata waktu pengepakan antara mesin lama dan mesin baru berkisar antara 0,1667 sampai dengan 2,0133 detik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.